Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Episode 9. Semakin hari Diva semakin gencar mendekati Faris. Namun, ia saat ini sudah sampai menghampiri Faris ke perusahaannya. Diva yang merasa di atas angin karena Faris tak melarangnya untuk berteman dengan Nia, membuat ia memberanikan diri untuk mendatangi perusahaannya, dan disinilah Diva sekarang, di ruangan Faris dan sedang menunggu Faris yang sedang rapat. Diva pernah datang bersama dengan Nia ke kantor itu, membuat resepsionis yang bekerja di sana mengenalnya sebagai teman dari istri Faris. Diva waktu itu sengaja memperkenalkan diri kepada orang-orang di kantor untuk memudahkan ia masuk ke kantor itu, karena ia tahu tak sembarang orang bisa bertemu dengan Faris. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Faris begitu masuk dalam ruangannya. "Nggak apa-apa kok, aku tadi hanya kebetulan lewat dan mampir." "Aku pikir Nia ada di sini," ucap Diva berbasa-basi, membuat Faris pun hanya menghela nafas, menyimpan berkas di atas meja, kemudian duduk di kursi kebesarannya. "Oh ya, Mas. Apa kamu sangat mencintai Nia?" ucap Diva tiba-tiba, membuat Faris mengurutkan keningnya menatap aneh pada wanita yang duduk di depannya itu. Diva kemudian berjalan mengitari meja dan menghampiri Faris dengan pakaian seksinya, berharap Faris bisa tertarik dengan tubuhnya. Bukannya melirik atau tertarik pada Diva, Faris malah mengambil telepon yang ada di mejanya, memanggil security untuk ke ruangannya. "Apa maksud kamu memanggil security?" tanya Diva saat Faris kembali menutup panggilannya dan kembali fokus pada layar laptopnya. "Jika kamu tak mau pergi dengan sendirinya, biar security saja yang menyeretmu keluar dari sini. Aku sedang sibuk. Aku membiarkanmu berteman dengan Nia selama ini, bukan berarti kamu bisa seenaknya datang ke kantor ini, dan aku tak suka dengan apa yang kamu lakukan, jika kamu ingin menggoda. Aku bukan pria seperti yang ada dalam pikiranmu. Sebaiknya kamu pergi dari sini sebelum security benar-benar menyeretmu dari sini," ucap Faris dengan ada kesal. Namun, Diva tetap berdiri di tempatnya. "Kamu ini kenapa sih? Apa sih yang menarik dari Nia? Cantik. Cantikan aku, body juga bagusan aku. Aku nggak masalah kok jika menjadi simpananmu. Ayolah, kamu jangan sok seperti itu. Aku tahu selama ini kau selalu memperhatikan tubuhku kan. Aku tak masalah jika harus menjadi pelampiasanmu saja. Nia tak akan tahu, kita bisa rahasiakannya. Aku tak akan menuntut kamu menikahiku. Cukup kita menjalin hubungan di belakang Nia saja. Aku akan memuaskanmu tanpa meminta imbalan dan menuntutmu sedikitpun," ucap Diva dengan pedenya. Namun, ucapan itu sama sekali tidak ditanggapi oleh Faris, dan tak lama kemudian security pun datang. "Bawa wanita ini keluar dari sini dan jangan pernah lagi izinkan dia masuk, walau dia bersama dengan Nia sekalipun, kalian mengerti?" ucap Faris menatap tajam pada security yang menghadapnya. Membuat security tersebut mengangguk patuh dan tahu jika apa yang dikatakan bosnya itu harus dilakukannya. Mereka berdua pun langsung menghampiri Diva dan langsung menyeret Diva keluar. Diva terus bersikeras dan mencoba melepaskan diri. Namun, mereka tak mau melepaskannya sampai Diva keluar dari ruangan Faris dan menutup pintunya. "Lepaskan. Lepaskan aku. Aku bisa pergi sendiri," ucap Diva menggigit tangan kedua security yang memegangnya dan menatap ke arah pintu Faris yang sudah tertutup. Kemudian, ia pun berjalan keluar dengan terus memaki satpam yang juga tak mau pergi darinya. Satpam juga ikut masuk ke dalam lift dan juga mengawasinya. Begitu keluar dari lift, Diva langsung berjalan cepat menuju ke mobilnya sambil terus memaki satpam itu. Namun, saat ia masuk ke dalam mobilnya, seseorang langsung mendorongnya masuk dan orang itu masuk ke dalam mobil Diva. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Diva terkejut dan berpindah di jok belakang karena ditarik oleh seseorang yang juga baru masuk dari pintu belakang. Diva bisa melihat mereka semua memakai pakaian serba hitam dan juga memakai masker. Diva yang merasa takut baru ingin berteriak. Namun, seseorang langsung membekap mulutnya dengan sapu tangan yang telah diberi obat bius, membuat Diva langsung pingsan. Mobil pun melajukan meninggalkan kantor Faris membawa Diva yang sedang tak sadarkan diri. "Kami berhasil membawanya, bos. Sekarang kami sedang menuju ke lokasi yang sesuai dengan rencana," ucap salah seorang yang berada di dalam mobil Diva. "Di mana aku?" gumam Diva saat ia sadar dan melihat jika dirinya berada di sebuah kamar seorang diri, di kamar yang sama sekali tak ia kenal. Diva dengan cepat memeriksa pakaiannya, ia bernafas lega saat pakaiannya masih utuh melekat pada tubuhnya. Ia pun turun dari tempat tidur mencoba membuka pintu.
Namun, pintunya terkunci. Diva mencoba untuk melihat ke jendela. Ia membuka jendela dan melihat jika dia berada di lantai 2. Ia melihat sekelilingnya. Ia sama sekali tak ia kenali. Dia berada di mana saat ini. Semua terlihat asing. Dia tak tahu ada di mana. Tapi yang jelas ia bisa melihat dari jendela kamar itu jika ia saat ini berada di sebuah kamar di rumah berlantai 2 dan terletak di tengah hutan. Tak ada siapapun di sekitar sana. Hai. Apa ada orang? Tolong buka pintunya. Siapapun yang mendengarku. Teriak Diva. Namun, setelah menunggu beberapa saat, tak ada sahutan yang menjawab panggilannya, membuat Diva menjadi cemas dan takut. Ia pun kembali menghampiri pintu, menggedor-gedor pintunya. Siapapun di luar, tolong buka pintunya, aku di mana? Siapa kalian? Ucap Diva terus mencoba membuka pintu. Namun, hasilnya tetap saja ia tak bisa membuka pintu dan tak ada siapapun yang membalas teriakannya. Diva mencoba mencari cara bagaimana ia bisa keluar dari sana. Ia ingin melompat dari lantai 2. Itu tak mungkin juga ia lakukan. Tak ada celah untuk dia lewati jendela turun dari sana. Apa yang harus aku lakukan? Ucap Diva frustasi. Diva berjalan bolak-balik, terus berteriak dan mengetuk pintunya. Hanya itu yang bisa dilakukannya. Namun, hingga malam menjelang tak ada seorang pun yang membuka pintu. Diva pun menangis dan terus berteriak hingga tanpa sadar ia pun tertidur. Pagi hari Diva terbangun saat merasakan seseorang menendang kakinya, di mana Diva semalam tertidur di lantai sambil bersandar di tempat tidur. Diva yang merasakan tendangan itu mengerjakan matanya dan ia melihat 3 orang yang kemarin menyekapnya. Ia langsung berdiri dari memundurkan langkahnya. Kalian siapa? Di mana aku? Apa yang kalian lakukan padaku? Ucap Diva melihat mereka sambil memundurkan diri menjauhi mereka. Mereka tak menjawab apapun. Diva yang melihat ke arah pintu terbuka, langsung ingin berlari. Namun, ia langsung dicegah oleh ketiga orang tersebut. Ia terus berontak dan tak ada yang mencegahnya. Tak lama kemudian, seseorang masuk dan semua melihat ke arah orang yang baru masuk ke dalam kamar itu. Tante Raya. Ucap Diva saat melihat orang yang baru masuk di dalam kamar itu adalah Raya. Plak. Satu tamparan mendarat di pipi Diva. Diva memegang pipinya yang terasa panas dan menatap tajam pada Raya, wanita yang pernah bekerja sama dengannya untuk mendapatkan Faris, bekerja sama menghancurkan rumah tangga Faris dan Nia. Apa yang Mbak Raya lakukan padaku? Ucap Diva berteriak pada Raya. Namun, satu tamparan lagi mendarat di pipi mulus Diva, membuat Diva memegang kedua pipinya yang terasa panas dan menatap Raya dengan perasaan takut. Ia melihat sisi lain dari wanita yang ada di hadapannya. Aku sudah menunggu sangat lama untuk rencana itu. Aku memintamu untuk mendekati Nia, menjadikan dia sahabatmu dan agar ia percaya padamu, dengan begitu kamu bisa masuk dan mendapat kepercayaan dari Faris. Tapi, apa yang kamu lakukan? Sebentar lagi kamu akan mendapat kepercayaan mereka, tapi kamu rusaknya dengan kelakuan gilamu itu. Kamu pikir aku tak tahu apa yang kamu lakukan? Aku capek, Tante. Berpura-pura baik dan tak ada hasil, ucap Diva masih dengan memegang kedua pipinya. Apa setelah melakukan apa yang kamu inginkan, kamu mendapatkan hasil? Hah. Ucap Raya memegang dagu Diva dengan cengkraman yang bergetar. Ia merasa sangat kesal pada wanita yang ada di depannya itu. Mendengar pertanyaan dari Raya, Diva pun terdiam, karena memang apa yang dilakukannya telah gagal. Ia bukannya mendapatkan Faris. Namun, ia hanya mendapatkan kemarahan dari Faris. Jika aku tahu kamu itu tak bisa diandalkan, sudah dari awal aku mencari wanita lain yang lebih penurut darimu, yang lebih menginginkan Faris, bukan hanya sekedar menginginkan untuk menjadi mainannya, ucap Raya dengan kesal. Aku minta maaf, Tante. Aku mengaku salah, aku tak mendengarkan apa yang Tante katakan, ucap Diva. Selain takut pada Raya, ia juga takut pada ketiga orang yang masih berdiri menatapnya. Ah, baiklah. Aku memaafkanmu. Tapi, kamu tak boleh memberitahu siapapun tentang kerjasama kita, dan untuk hari ini aku mengakhiri kerjasama kita. Aku akan mencari wanita lain untuk mendekati Faris dan kamu jangan coba-coba mendekati Faris lagi. Sebaiknya kamu pergi dari kehidupan Nia dan jangan lagi berhubungan dengannya. Kamu mengertikan apa yang aku maksudkan? Tanya Raya membuat Diva menggeleng. Enggak, Tante. Aku takkan menyerah, aku akan kembali mencoba merebut hati Faris, ucapnya. Sepertinya kamu itu memang pembangkang. Turuti perkataanku. Kalau tidak,
aku akan membuatmu menyesal. Aku bisa saja mengurungmu di sini sampai kau mati atau memberikanmu kepada ketiga orang ini. Jadi jangan bertindak hal-hal yang membuatku marah. Ingat apa yang aku katakan tadi, jangan lagi mendekati Faris, menjauh dari dia dan anggap kita tak pernah bertemu dan melakukan kerjasama. Kamu paham kan? Aku tak main-main, Diva. Jika kamu sampai melanggar apa yang aku katakan kali ini, kamu akan menyesal. Ucap Raya kemudian ia pun berlalu dari sana meninggalkan Diva yang masih tertegun di kamar itu. Raya dan juga ketiga anak buahnya pergi dari sana meninggalkan Diva seorang diri. Diva berjalan keluar dan tak melihat siapa-siapa di sana, ia melihat kunci mobilnya di atas meja yang ada di ruang tengah di lantai bawah. Entah itu rumah milik siapa, sungguh tak sangat terawat, seperti rumah itu adalah rumah kosong. Diva pun langsung mengambil kunci mobilnya dan berjalan keluar dan melihat mobilnya terparkir di depan rumah itu. Dengan tangan bergetar Diva masuk ke dalam mobilnya, menyalakan mesin mobil dan meninggalkan rumah itu. Ia melajukan mobilnya dengan sangat kencang, tak ingin jika ia sampai terkurung lagi di rumah itu apalagi jika berhubungan dengan 3 orang dan juga Raya. Ia sangat menginginkan Faris. Namun, ancaman dari Raya tadi membuatnya takut. Begitu sampai di jalan raya, Diva mengambil ponselnya memblokir nomor Nia. Raya tak mau menyerah untuk menghancurkan rumah tangga mereka. Setelah rencananya dan juga Diva gagal, ia mencari wanita lain yang lebih liar dan juga cerdas dari Diva. Kali ini dia akan menggunakan cara licik untuk merusak rumah tangga mereka. Sementara itu di kediamannya, Faris memanggil Nia untuk menghampirinya. "Ada apa, Mas?" tanya Nia sambil menggendong Sanum dan duduk di samping Faris. "Berikan ponselmu," ucap Faris meminta ponsel Nia. Nia pun merogoh sakunya dan memberikan ponsel miliknya pada sang suami yang memintanya. Faris langsung mencari kontak Diva dan langsung menghapusnya. "Mulai sekarang jangan berhubungan lagi dengan teman kamu itu, apapun alasannya. Jika memang dia sampai menemui secara langsung menghindar saja, katakan kamu tak mau lagi bertemu dengannya, apapun alasannya, aku tak mengizinkanmu untuk bertemu dengannya," ucap Faris tegas, membuat Nia mengerutkan kening. "Memangnya kenapa, Mas? Selama ini Mas baik-baik saja saat aku berteman dengan Diva," tanya Nia tak mengerti mengapa suaminya tiba-tiba melarangnya untuk berteman dengan Diva. "Kamu tak usah tahu apa alasannya, yang jelas aku tak suka kamu berteman dengan dia. Dia bukanlah wanita yang baik, kamu mengerti kan apa yang Mas maksud?" Ucap Faris serius membuat Nia pun mengangguk, walaupun ia masih bingung dengan sikap suaminya. "Iya, Mas. Lagian sudah 2 hari ini Diva juga tak mengirim pesan lagi padaku, biasanya hampir setiap hari dia sering mengirim pesan," jawab Nia. Faris pun mengambil Sanum ke gendongannya. "Biarkan saja, mungkin dia tahu diri jika dia tak pantas berteman denganmu," ucap Faris lagi. "Iya, Mas. Oh ya, 2 hari lagi aku ingin ke Amerika. Mungkin hanya sekitar 2 atau 3 hari juga, apa kamu mau ikut?" tanya Faris. "Aku sih sangat ingin ikut, tapi," ucap Nia menggantungkan ucapannya. "Tapi, apa, sayang?" tanya Faris. Nia mengeluarkan sebuah tespek, memperlihatkannya kepada suaminya. "Aku baru mengetesnya semalam dan ternyata hasilnya positif," ucap Nia membuat Faris langsung mengambil alat tespek itu, melihat 2 garis merah di sana. "Kamu hamil lagi?" tanya Faris membuat Nia pun mengangguk. "Mas, aku belum siap untuk punya anak lagi, Sanum masih kecil." "Kamu kok tega banget sih buat aku hamil lagi," ucap Nia yang sudah berkaca-kaca, ia masih belum sanggup untuk kembali melahirkan lagi. Ia memang tak keberatan untuk memberi banyak anak untuk suaminya, tapi tidak dengan jarak yang sedekat itu. Sanum masih sangat kecil untuk mendapatkan adik lagi, Nia hanya takut jika dia tak bisa membagi kasih sayangnya, takut jika salah satu dari mereka malah terlantar nantinya. "Sayang, kamu ngomong gitu sih, kehadirannya ini adalah sebuah rezeki, kamu gak boleh menolaknya seperti itu. Dia ini anak kita juga, dia gak salah. Aku yang salah, aku minta maaf, tapi kamu harus menerimanya, dia sudah ada di dalam rahimmu," ucap Faris memeluk Nia. Ada rasa senang di hatinya walau dia juga khawatir jika mereka tak bisa membagi kasih sayang mereka secara maksimal. Namun, Faris sangat bersyukur dengan kabar kehamilan Nia. "Bukannya aku gak bersyukur, Mas. Tapi," ucapnya lagi. Nia tak tahu apa yang harus diucapkannya, ia hanya belum siap untuk kembali melahirkan lagi. Rasa sakit melahirkan Sanum masih terasa dan masih jelas diingatannya. "Maaf ya, maaf.
Jika bayi ini lahir aku akan lebih berhati-hati lagi, ucap Faris mengusap perut Nia. Nia hanya mengangguk. Benar apa yang dikatakan Faris, ia harus menerima kehadiran bayi itu, di mana bayi itu sudah ada di dalam rahimnya. Dia tak boleh sejahat itu dengan mengatakan tak menginginkannya. Ya sudah, kamu gak usah ikut. Lagian kasihan jika Sanum kita bawah, terlebih lagi kamu sedang hamil. Aku nggak lama kok, setelah pekerjaanku selesai aku pasti langsung kembali, ucap Faris membuat Nia pun mengangguk. Sementara itu di sebuah apartemen, sebuah kesepakatan pun terjadi antara Raya dengan seorang wanita cantik yang bernama Yuni, seorang wanita nakal yang diminta Raya untuk melancarkan rencananya. Yuni adalah salah satu teman Raya, dia bekerja sebagai wanita bayaran dan kali ini Raya menawarkannya untuk bekerja sama, menghancurkan rumah tangga Faris dan juga Nia. Yuni yang mendapatkan uang tentu saja setuju walau dia dibayar tak banyak. Namun, Yuni tetap menerima tawaran tersebut, mengingat Faris adalah pria tampan, ia sama sekali tak masalah jika harus melayani pria tampan itu. Apa kamu bisa melakukannya? Tanya Raya. Kamu tenang saja, jika aku tak bisa melakukannya jangan panggil aku Yuni, kamu hanya perlu foto-fotonya kan? Ucap Yuni lagi membuat Raya pun mengangguk. Benar, cukup memberikan foto. Jika bisa memberikan aku video juga sekaligus, biar lebih meyakinkan, ucap Raya tertawa kecil membuat Yuni hanya mengacungkan tangan. Tenang saja, jawabnya penuh keyakinan jika hal itu akan berhasil. Tapi, maaf. Aku tak bisa membayarmu lebih dari yang aku berikan tadi, ucap Raya lagi. Sudah, kamu tenang saja. Anggap saja ini aku membantumu sebagai seorang teman, aku juga kasihan dengan hidupmu sekarang, walau aku tak lebih baik darimu, ucap Yuni menuangkan segelas minuman beralkohol ke dalam gelas panjang dan memberikannya kepada Raya dan malam itu mereka pun mabuk-mabukan. Raya yang selama ini merasa stres, melampiaskan semua rasa kesal di hatinya dengan mabuk-mabukan bersama dengan Yuni malam itu. Pagi hari Raya mendapat kabar jika Faris akan pergi ke luar negeri. Lihat, sepertinya Dewi Keberuntungan sedang memihak kita. Faris akan pergi ke luar negeri, aku akan mengurus kepergianmu juga dan melancarkan aksimu di sana. Bagaimana? Tanya Raya pada sahabatnya itu. Ke luar negeri. Amerika. Tanya Yuni membuat Raya pun mengangguk. Wah, benar katamu. Keberuntungan sedang memihak kita, aku memang akan pergi ke sana besok ada yang membukingku. Setelah dari sana, aku bisa langsung menemui Faris. Kamu tenang saja, semua pasti akan beres, ucap Yuni kemudian mereka tertawa terbahak-bahak membayangkan rencana mereka akan berhasil. Nia, kita lihat saja apakah setelah mendapatkan bukti perselingkuhan suamimu, apakah kamu masih bisa bahagia hidup bersamanya, ucap Raya membatin dengan senyum liciknya, dia sudah membayangkan bagaimana kehidupan Nia jika rencananya berhasil. Raya memang sudah tak bisa lagi kembali pada Faris untuk menjalani kehidupannya yang dulu. Namun, ia tak akan membiarkan Faris bahagia dengan Nia. Hari yang ditunggu pun tiba, Faris berpamitan kepada Nia untuk pergi keluar ke negeri. Nia, sayang, jaga bayi kita baik-baik dan juga jangan terlalu sibuk mengurus Sanum, biarkan babysitter yang mengurusnya. Sekarang kamu fokus pada bayi kita ini, ucap Faris mengusap perut Nia. Nia hanya mengangguk menurut pada sang suami, dia juga sudah memeriksakan kepada dokter dan dokter mengatakan jika kandungannya kali ini harus lebih hati-hati. Semua keluarga yang sudah mengetahui jika Nia kembali hamil, merasa sangat bahagia. Begitupun Nia sudah menerima kehadiran bayi yang ada di rahimnya, ia sama sekali tak merasakan mual ataupun ngidam, malah dia merasa sangat menyayangi bayi yang ada di rahimnya itu setelah melakukan pemeriksaan. Faris pun berangkat ke luar negeri dan begitu di bandara, Yuni dan Raya sudah melihat di mana posisi Faris, menjadikan Faris target mereka. Baiklah, aku akan mulai melancarkan aksiku dengan berkenalan dengannya di pesawat, nanti aku kabarkan lagi, ucap Yuni membuat Raya pun mengacungkan jempolnya, kemudian Faris dan Yuni pun masuk ke pesawat yang sama. Yuni sengaja berpura-pura terjatuh saat melewati Faris. Faris membantunya dan Yuni mengucapkan terima kasih dan kebetulan ia duduk di samping bangku Faris, mereka pun berkenalan. Yuni yang tahu seperti apa sosok Faris dari Raya, ia bersikap elegan dan tak ada sikap yang mencoba menggodanya, ia cuek dan bersikap seperti wanita terhormat. Setelah pesawat lepas landas, Yuni pun mencari cara untuk membuka percakapan di antara mereka. Yuni mengambil sebuah botol air minum dan berpura-pura tak bisa membukanya. Permisi, Pak, ucapnya pada Faris. Faris pun berbalik dan melihat ke arah Yuni. Iya, ada apa? Jawab Faris.
Maaf mengganggu waktunya, apa boleh aku minta tolong? Aku tak bisa membukanya, aku sangat kehausan, ucap Yuni sopan. Faris pun mengambil botol yang Yuni sodorkan, kemudian membuka botol tersebut. Faris memberikan botol itu kepada Yuni setelah membuka tutupnya. Terima kasih, Pak, ucap Yuni ingin mengambil botol tersebut. Namun, tiba-tiba botol itu tergelincir dari tangannya dan menumpahkan botol itu ke pakaian Faris. Yuni langsung mengambil sapu tangan dan mencoba membersihkannya. Maaf, Pak. Maaf, aku sama sekali tak sengaja, ucap Yuni terlihat panik. Iya, nggak apa-apa, ucap Faris mengambil sapu tangan Yuni dan mencoba membersihkannya sendiri pakaiannya dan mereka pun mulai berkenalan dan berbicara santai sambil menunggu mereka tiba di tempat tujuan mereka. Sesampainya mereka di negara tujuan mereka pun berpisah di mana Yuni sudah ada yang menjemputnya, yang tak lain adalah pria yang sudah membayarnya selama sehari bersamanya. Dia akan bersama dengan Faris setelah menyelesaikan tugasnya bersama dengan pria yang telah membayarnya itu. Namun, Yuni sudah membayar seseorang untuk mengikuti Faris, ia ingin tahu kemana Faris pergi. Setidaknya ia tahu di mana hotel tempat Faris menginap selama tinggal di negara itu. Begitu mereka berpisah, mereka pun menaiki kendaraan mereka masing-masing. Faris dijemput oleh rekan bisnisnya, sedangkan Yuni sendiri dijemput oleh mobil mewah, tentu saja mobil pria yang telah membayarnya. Faris langsung menuju ke hotel. Faris tak ingin berlama-lama di negara itu, mengingat ada istri dan anaknya yang menunggunya di rumah. Setelah sampai, Faris hanya mengganti pakaian dan langsung menuju ke tempat rapat yang telah dijadwalkannya. Faris memajukan rapat mereka agar diadakan sesuai dengan waktu yang ia miliki dan semua setuju akan hal itu. Mereka rapat hingga sore hari. Mereka mempercepat karena mereka semua juga akan menghadiri acara jamuan malam nanti. Semua berlangsung dengan lancar. Faris pun kembali ke hotel pukul 5.30. Ia langsung mandi, melaksanakan salat maghrib dan langsung mengambil ponselnya melakukan panggilan video pada Nia. Nia, bagaimana kabarmu? Tanya Faris setelah Nia mengangkat panggilan videonya. Baik, Mas. Bagaimana dengan kabar Mas sendiri? Tanya Nia sambil menggendong Sanum di pangkuannya. Aku baik-baik saja, tapi aku sangat merindukan kalian. Bagaimana dengan bayi yang ada di dalam rahimmu? Apakah dia baik-baik saja? Dia tidak rewelkan dengan meminta hal-hal yang aneh. Tanya Faris, ia merasa jika dia seharusnya berada di samping Nia, menuruti apa yang Nia inginkan. Dia masih mengingat bagaimana saat Nia mengandung Sanum dulu, Nia selalu menginginkan hal-hal yang aneh. Nia hanya bisa makan makanan yang dibuatnya. Alhamdulillah, Mas. Aku nggak ngidam apa-apa, semua baik-baik saja, aku juga makan sesuai yang dihidangkan dan Sanum juga nggak rewel. Dia sangat nyaman bersama dengan ibu dan yang lainnya, ucap Nia. Mereka pun terus berbincang-bincang hingga waktu menunjukkan pukul 7, Faris pun mulai bersiap-siap dengan mengenakan jas lengkapnya tanpa mematikan panggilan mereka. Mas, mau keluar lagi? Tanya Nia yang melihat penampilan suaminya terlihat rapi. Iya, ada acara. Di sana kami akan bertemu dengan beberapa rekan bisnis, itu acara perjamuan sekaligus kami akan memajukan rapat yang seharusnya diadakan besok malam. Aku ingin segera pulang dan menemui kalian, ucap Faris lagi membuat Nia pun tersenyum pada suaminya. Ia melihat suaminya sangat tampan dengan setelan jas lengkapnya. Iya, Mas. Pulanglah cepat, ya. Aku sangat merindukanmu, ucap Nia membuat Faris tersenyum dan mengangguk. Tunggu aku, jika semua sudah selesai aku akan langsung pulang, ucap Faris. Entah mengapa ia merasa sangat rindu pada suaminya, mungkin itu bawaan bayi. Pikir Nia. Sayang, sudah dulu ya. Aku akan berangkat, ucap Faris setelah ia selesai dengan penampilannya. Nia pun mengangguk. Hati-hati ya, ingat setelah acara selesai Mas langsung pulang dan istirahat ya, ucap Nia lagi membuat Faris pun terus ingin melihat ke istrinya. Aku pergi dulu ya, jaga anak-anak kita, ucapnya kemudian mematikan panggilan mereka. Faris langsung menuju ke tempat acara dimulai. Baru saja dia sampai, dia langsung bertemu dengan Yuni. Di mana Yuni datang bersama pria yang telah membayarnya. Yuni juga tak menyangka jika dia akan bertemu dengan Faris di sana dan ternyata pria yang membayarnya adalah salah satu rekan bisnis Faris, dengan itu semakin memudahkan mereka untuk menjadi lebih dekat. Sepanjang pesta digelar, Yuni terus bersama dengan Faris dan juga rekan bisnis yang lainnya. Faris sesekali menanggapi ucapan Yuni yang sekedar menyapanya, Yuni kembali melakukan triknya dengan menjadi wanita yang elegan dan itu berhasil.
Faris terlihat nyaman berkomunikasi dengannya, begitu juga dengan pasangan yang digandeng. Setelah acara selesai, mereka pun kembali ke kediaman mereka masing-masing. Begitu Yuni sampai hotelnya, ia menerima kabar dari orang suruhannya. Pesan yang menerangkan di mana hotel Faris. Yuni tersenyum senang, ia puas akan rencana yang berhasil sampai sejauh ini. Bagaimana? Apa kamu sudah berhasil? Satu pesan masuk dari Raya. Tentu saja, tunggu saja videonya besok malam, kau akan melihat tontonan yang paling. Yang pernah kau lihat, ucap Yuni yang memang sudah sangat berpengalaman dengan hal yang mereka rencanakan. Yuni kemudian melaksanakan tugasnya, melayani pria bayarannya dan mendapat bayaran yang mahal untuk malam ini. Sementara Faris yang baru sampai di hotelnya langsung menelepon Nia. Mereka terus berbincang saat Faris sudah berbaring di tempat tidur. Mas, kamu istirahatlah. Kamu pasti lelah kan, besok kita sambung lagi, ucap Nia membuat Faris pun mengangguk. Karena memang dia sangat lelah, dia tak pernah beristirahat semenjak sampai di negara itu, besok dia harus memiliki banyak jadwal rapat lainnya. Pagi hari Faris kembali terbangun dan langsung terburu-buru memakai setelan jas lengkapnya, ia tak sempat untuk melakukan video panggilan pada Nia. Ia hanya mengirim pesan jika ia sudah terlambat dan akan segera pergi untuk bekerja. Nia membalas pesan tersebut dengan emotikon love dan menyertakan kalimat aku selalu menunggumu, aku sangat merindukanmu, berhati-hatilah di jalan. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Pesannya yang hanya dibalas emotikon love balik oleh. Seharian ini Faris bekerja tanpa henti, ia sengaja melakukan semua itu untuk mempersingkat waktunya di negara itu. Kata-kata Nia yang mengatakan jika Nia sangat merindukannya membuat ia ingin segera pulang hari ini. Faris menghadiri beberapa rapat penting, bahkan ia sampai melupakan makan siangnya. Beruntung saat sudah melewati jam makan siang, dia mendapat pesan dari Nia untuk memintanya makan, Faris pun menuruti apa yang dikatakan sang istri. Ia makan kemudian melanjutkan rapatnya. Akhirnya semua selesai juga, ucap Faris meregangkan otot-ototnya saat jam menunjukkan pukul 7 malam. Semua pekerjaannya sudah selesai, ia pun mengirim pesan kepada Nia saat di jalan, jika dia akan menghubunginya nanti saat sudah sampai di hotel dan mengatakan kepada Nia jika besok pagi dia akan mengambil penerbangan untuk pulang. Mendapat pesan itu, Nia sangat senang. Mungkin karena bawaan bayi yang dikandungnya membuat ia sangat merindukan dekapan sang suami. Berhenti, Pak, ucap Faris meminta supir untuk menghentikan mobil yang mengantarnya. Bukankah itu Yuni? Batin Faris melihat seorang wanita yang berdiri di tepi pinggir jalan sambil menduduki koper yang dibawanya, ia terlihat bersedih. Faris pun menghampirinya. Yuni? Tanya Faris menghampiri Yuni. Yuni pun langsung lihat ke arah Faris dengan mata yang berkaca-kaca, ia mengusap air matanya yang dipaksa untuk keluar dari pelupuk matanya. Pak Faris? Tanya Yuni berdiri dan menunduk sambil memegang kopernya. Yuni, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Faris. Faris yang tadinya ingin langsung ke hotel berhenti sejenak saat melihat Yuni, ia tak mungkin pergi begitu saja saat melihat Yuni yang terlihat sedang tak baik-baik saja di tepi jalan. Apa yang kamu lakukan di sini, Yuni? Tanya Faris. Yuni berpura-pura terkejut saat melihat Faris menyapanya, padahal semua itu sudah diaturnya dengan sangat matang. Pak Faris, ucap Yuni saat Faris menghampirinya. Kamu baik-baik saja? Tanya Faris lagi yang melihat wajah Yuni yang terlihat sembab. Iya, Pak. Aku baik-baik saja, jawab Yuni masih dengan menunduk, lebih tepatnya berpura-pura terlihat sedih. Faris melihat di sekitarnya. Kamu bersama dengan siapa di sini? Tanya Faris lagi yang tak melihat rekan bisnis yang kemarin bersama dengan Yuni. Saya hanya sendiri, Pak. Saya nggak apa-apa. Saya hanya lagi bingung ingin menginap di mana, saya mau mencari hotel sekitaran sini. Tapi, saat ini saya masih ingin sendiri dulu. Saya hanya sedang menenangkan diri saja sekarang di sini, Pak. Bapak silakan lanjutkan saja perjalanan Bapak, ucap Yuni. Aku juga ingin ke hotel, jika memang kamu ingin menginap di hotel, ayo ikut dengan saya saja, berbahaya jika kamu di sini seorang diri, ucap Faris menawarkan tumpangan. Apa tak merepotkan, Pak? Tanya Yuni menolak secara halus. Enggak, kok. Ayo mari, saya juga kebetulan mau ke hotel, jadi sama sekali tak ada masalah, ucap Faris mengambil koper Yuni dan membawanya ke mobilnya, keduanya pun melajukan kembali mobil menuju ke hotel di mana Faris selama ini menginap. Senyum terbit dari bibir Yuni. Rencananya sejauh ini masih berhasil untuk menuju rencananya intinya malam nanti.
Yuni sudah tahu di mana kamar Faris, membuat dia sengaja memesan nomor kamar yang dekat dengannya. Lebih tepatnya ia memang sudah merencanakan dan meminta petugas hotel untuk memberikan kamar yang tepat berada di depan kamar Faris sebelumnya. Mereka pun bersama-sama menuju ke kamar hotel mereka masing-masing. Saat akan masuk ke kamar hotel, Yuni tiba-tiba terjatuh membuat Faris yang panik dengan langsung membawanya masuk ke kamarnya. "Yuni, kamu tak apa-apa?" ucap Faris saat Yuni tersadar dari pingsannya. Setelah beberapa lama Yuni pun terbangun dan melihat ke arah Faris dan melihat sekelilingnya, ia sudah berada di kamar Faris di atas kasur yang memang sudah menjadi incarannya. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Faris terlihat khawatir, membuat Yuni pun menggeleng pelan. "Karena itu hanya berpura-pura. Maaf ya, Pak. Mungkin saya kelaparan, jadi badan saya sangat lemas, saya stres, dari pagi pacar saya meninggalkan saya tanpa memberi uang sepeser pun. Saya hanya menggunakan uang pribadi yang saya miliki, saya tidak begitu paham dengan negara ini." "Ya sudah, istirahatlah sebentar," ucap Faris memberikan air putih yang ada di atas nakas di samping tempat tidurnya. Kemudian Faris pun mengambil ponsel dan memesan makanan. Setelah makanan datang, Yuni pun memakan makanan yang disediakan oleh Faris. Mereka duduk bersama di sofa yang ada di ruangan itu, sementara Faris sendiri hanya memesan kopi untuk mereka. Saat sedang makan, lagi-lagi Yuni sengaja mencipratkan bumbu makanan ke kemeja Faris. "Aduh, maaf Pak. Saya nggak sengaja," ucapnya mencoba membersihkan kemeja Faris dari sedikit noda. Namun, tangannya yang kotor malah membuat kemeja Faris semakin kotor. "Iya, nggak apa-apa. Kamu habiskan saja. Kamu lanjutkan saja makan makananmu, aku ganti pakaian dulu," ucap Faris yang melihat pakaiannya yang benar-benar kotor, mau tak mau ia harus menggantinya. Faris mengambil kemeja lainnya, kemudian masuk ke kamar mandi untuk mengganti pakaiannya. Kesempatan itu digunakan oleh Yuni untuk memasukkan sesuatu ke dalam kopi milik Faris. "Aku yakin malam ini kamu akan menjadi milikku, kau tahu selama ini aku tak pernah gagal begitupun dengan malam ini," ucap Yuni mengaduk kopi Faris agar tercampur dengan bubuk yang baru saja dimasukkan ke dalam kopinya. Saat melihat pintu kamar mandi mulai terbuka, ia pun berpura-pura kembali makan. Faris keluar dari kamar mandi dan kembali menghampiri Yuni. Mereka berbincang-bincang sejenak sambil menemaninya makan. Setelah selesai makan, Yuni pun membereskan sisa makanannya dan mencuci tangan. Yuni tak langsung pergi, ia kembali duduk dan berbincang. "Terima kasih ya, Pak. Jika tak bertemu dengan Bapak entah apa yang terjadi denganku," ucap Yuni yang duduk kembali di depan Faris. Mereka berbincang sambil menikmati kopi mereka masing-masing. Yuni masih dengan triknya bersikap seperti wanita yang elegan dan sama sekali tak tertarik dengan Faris dan lagi-lagi triknya berhasil. Faris terlihat nyaman terus berbincang dengannya, bahkan hingga kopi yang ada di depan pria itu pun habis. "Maaf, sepertinya saya perlu istirahat," ucap Faris melap keringatnya dan melonggarkan kancing baju kemejanya. Melihat hal itu, Yuni tersenyum puas. Sepertinya obat yang berada di kopi Faris sudah berfungsi. "Ya sudah, Pak. Kalau begitu aku permisi dulu," ucap Yuni berpura-pura berjalan menuju ke pintu dan keluar dari pintunya dengan capek. Ia terus mengawasi Faris yang berjalan menuju ke tempat tidur. Faris membuka baju dan berbaring di tempat tidur. Lama ia menunggu hingga ia pun masuk kembali. "Tidurlah," sambil menunggu obat itu semakin bereaksi, gumam Yuni di mana obat yang dimasukkan ke dalam minuman Faris adalah yang akan membuat Faris mengantuk. Namun, jika mendapat sentuhan, ia akan menginginkan sentuhan itu dan ingin meminta lebih. Obat itu hanya akan berfungsi saat ada yang memicunya. Yuni yang sangat yakin jika obatnya itu sudah berfungsi, mulai menyiapkan kamera di dua. Mencari posisi yang tepat agar kameranya bisa mengambil gambar mereka nantinya. Setelah dirasa cukup, Yuni pun mulai melancarkan aksinya, melepaskan pakaiannya tanpa tersisa satupun dan menghampiri Faris yang hanya memakai pakaian tersisa atasannya saja. Faris yang merasakan sentuhan Yuni pun terbangun, dan mengikuti apa yang Yuni inginkan, hingga tanpa sadar Yuni terbawa dengan permainannya sendiri. Pagi hari, Yuni terbangun dan tak melihat Faris yang ada di sampingnya. "Kemana dia?" gumam Yuni memijat kepalanya yang terasa pusing. Ia mencoba mengingat kejadian-kejadian semalam. Namun, ia sama sekali tak mengingat apapun. Yuni melihat tubuhnya, ia yakin jika semalam ia telah melakukan rencananya. Ia pun beranjak dari tempat tidur dengan melilitkan selimut untuk menutupi tubuh polosnya. Menghampiri kamera yang masih berada di tempatnya dan dengan cepat Yuni melihat video tersebut, berharap semalam ia mendapatkan gambar yang bagus. Namun belum juga ia memutarnya ponselnya mati.
Yuni pun memutuskan mengisi dayanya. Mengapa ia sampai lupa untuk mengirim video itu semalam pada Raya dan membiarkan kameranya masih di sana sampai pagi? Yuni takut jika sampai Faris menghapus video apa yang mereka lakukan semalam. Namun, masih ada video di sana. Yuni bernafas lega saat melihat ada sebuah video yang tersimpan di galerinya. Tapi, di mana Faris? Ucapnya merasa aneh. Mengapa Faris tak menghapus video itu? Dia bukanlah orang bodoh yang akan membiarkan video mereka. Terserahlah dia mau kana, yang terpenting aku mendapatkan videonya. Yuni yang masih penasaran memeriksa barang-barang Faris, sudah tak ada satupun barang Faris di sana. Dia juga memeriksa kamar mandi, mungkin saja Faris ada di kamar mandi, tapi tak ada. Yuni pun memutuskan untuk mandi dan mengenakan kembali pakaiannya. Ia mengambil ponsel kemudian mengaktifkannya dan langsung mengirim video itu kepada Raya. Ternyata tak sesulit yang aku bayangkan, gumamnya. Kemudian ia pun berjalan keluar dari kamar hotel itu dan masuk ke kamar hotel yang ada di depan kamar hotel Faris. Kamar hotel yang semalam memang disewa untuknya. Yuni merebahkan tubuhnya di kasur, ia merasa sangat lelah. Ternyata permainan Faris semalam sungguh membuatnya kewalahan, ia belum pernah merasakan permainan yang sehebat itu, bahkan ia sampai kelelahan dan tertidur hingga pagi. Deringan ponsel terdengar dari ponselnya, dengan senyum di wajahnya Yuni pun mengangkat panggilan saat melihat panggilan itu dari Raya. "Bagaimana? Apa kamu puas dengan videonya?" tanya Yuni masih dengan senyum di wajahnya. "Yuni, kamu jangan main-main denganku, video apa yang kamu kirim? Aku memintamu mengirimkan video kamu bersama dengan Faris, bukan bersama dua pria yang menjijikkan seperti yang kamu kirimkan padaku." Kesal Raya kemudian mematikan panggilannya, membuat Yuni tak mengerti apa yang dimaksud oleh sahabatnya itu. Dengan cepat ia membuka galeri di ponselnya, memutar video yang tadi dikirim ke nomor Raya dan alangkah terkejutnya dia saat melihat video yang dikirimnya. Ia tak bermain bersama dengan Faris. Namun, dia bersama dengan dua orang pria lain. Membuat Yuni tak mengerti apa yang dimaksud oleh sahabatnya itu. Dengan cepat ia membuka galeri di ponselnya, memutar video yang tadi dikirim ke nomor Raya dan alangkah terkejutnya dia saat melihat video yang dikirimnya. Ia tak bermain bersama dengan Faris. Namun, dia bersama dengan dua orang pria lain. Yuni mengepalkan tangannya merasa kesal, ia tak pernah gagal sebelumnya menjalankan apapun, dia mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi semalam. Potong demi potongan ingatannya pun terlihat dengan jelas, ia baru mengingat jika semalam saat ia menggoda Faris ia terasa panas dan tak bisa dikendalikannya. Faris meninggalkannya, mendorongnya ke tempat tidur saat dia menarik Faris dan dua orang pria justru bersamanya di atas Red Jang yang seharusnya ia bersama dengan Faris dan selebihnya yang ia ingat lagi apa yang terjadi. Yang jelas mereka melakukan hal yang sesuai dengan yang ia rencanakan dan kali ini ia bisa melihat jelas jika ia melakukannya semalam bukan bersama dengan Faris, tapi bersama dua orang yang ada di dalam video itu. Yuni sangat kesal dan menjambak rambutnya sendiri. "Tunggu, apa jangan-jangan kopi yang semalam aku minum, itu kopi yang seharusnya diminum oleh Faris? Apa dia sudah mengetahui rencanaku? Bagaimana mungkin? Aku melakukannya dengan sangat baik dan hati-hati. Ia bahkan tak curiga sedikitpun." Yuni menelpon kembali Raya, kemudian menceritakan apa yang terjadi semalam. "Sudahlah, aku kan sudah bilang jika kamu harus lebih hati-hati. Faris bukan orang bodoh seperti yang kau bayangkan, saat ada celah sedikit pun dia pasti akan mencurigaimu," ucap Raya sangat kesal dengan hal itu. "Sudahlah, aku tak mau berurusan dengan Faris lagi, kamu selesaikan sendiri urusanmu." "Bukannya untung aku malah rugi," ucap Yuni dan ia pun langsung menghapus video itu. Yuni yang tak punya urusan lagi di negara itu tak mau berlama-lama, ia segera meninggalkan hotel dengan kekesalannya. Ia langsung memesan tiket pesawat dan akan kembali ke negaranya, percuma saja ia berakting dan berpura-pura di depan Faris, yang ia dapatkan hanyalah rasa malu dan kesal. Ia juga rugi akan hal semalam, dia melayani dua orang itu secara gratis. "Aku ingin kamu memberi pelajaran pada Raya, buat dia menyesal telah berniat buruk pada kebahagiaan rumah tanggaku, buat ia berpikir terlebih dahulu jika ingin bertindak, untuk tak berbuat seenaknya. Buat pelajaran yang membuat dia bahkan takut untuk berpikir melakukan kesalahan yang sama," ucap Faris pada seseorang di balik teleponnya, kemudian ia pun kembali memasukkan teleponnya ke dalam saku jasnya dan berjalan sambil menarik koper menuju ke pesawat yang akan membawanya kembali ke tanah air. Segala urusannya di negara itu sudah selesai, termasuk urusannya dengan Yuni wanita yang mencoba menjebaknya. Faris tak akan memaafkan mereka.
Semalam Faris yang sudah keluar dari kamar mandi menghampiri Yuni kembali di sofa, menemani Yuni makan. Namun, ia melihat jika sendok yang ada di piring cangkir kopinya terlihat ada sisa kopi di sana, padahal ia belum pernah mengaduk kopinya dengan sendok tersebut dan melihat kopi milik Yuni yang sendoknya masih bersih. Kecurigaan mulai muncul di hati Faris akan hal itu dan saat Yuni selesai makan, kemudian masuk ke kamar mandi untuk membersihkan tangannya, Faris menggunakan waktu itu untuk menukar kopi mereka. Awalnya ia merasa bersalah telah mencurigai Yuni di mana hingga kopi keduanya habis, Yuni baik-baik saja. Sangat lama mereka berbincang dan Yuni sudah meminum kopi yang tadi adalah miliknya hingga habis. Namun, tidak terjadi apa-apa padanya. Faris ingin melihat reaksi Yuni, apakah pikirannya itu benar atau tidak. Faris berpura-pura seolah-olah ada sesuatu yang bereaksi pada tubuhnya dan dia bisa melihat senyuman Yuni yang aneh menurutnya. Faris pun melanjutkan aktingnya seolah-olah ia terpengaruh oleh sesuatu yang kemungkinan dimasukkan Yuni ke dalam kopinya tadi dan benar saja ia sangat terkejut saat Yuni tiba-tiba menyentuhnya saat ia sudah tertidur. Ia semakin terkejut saat melihat sepertinya Yuni memasang alat perekam. Apa yang akan Yuni lakukan Faris tentu saja tak akan membiarkan hal itu. Saat ini Nia sedang hamil dan anaknya masih sangat kecil, jika sampai video yang tidak-tidak tentangnya sampai ke Nia itu akan menghancurkan rumah tangga yang baru saja dibangunnya. Faris yakin jika bukan dia yang meminum kopi yang diberi obat Yuni, tapi Yuni sendiri dan ternyata dugaannya benar. Yuni semakin terangsang oleh permainannya sendiri, ia pun membanting Yuni ke kasur dan beranjak dari sana. Yuni awalnya menariknya, tak reka jika Faris meninggalkannya, tapi Faris langsung menepisnya, bersamaan dengan itu dua orang yang memang sudah ditelepon oleh Faris untuk datang, ia adalah supir yang selama ini mengantarnya kemana saja dan juga tanya. Ia pun langsung meminta orang itu untuk memuaskan keinginan Yuni yang terlihat sudah tak tertahankan lagi dan dengan senang hati mereka menerima apa yang diberikan pada mereka, belum lagi Faris juga memberinya uang. Faris mengecek ponsel Yuni, menghapus rekaman yang ada dirinya kemudian kembali merekam apa yang saat ini sedang Yuni lakukan bersama dua orang pria itu. Saat Faris akan pergi, ponsel Yuni berdering yang ada di dalam tasnya. Faris melihat panggilan tersebut dan alangkah terkejutnya saat ia melihat panggilan itu dari Raya. Faris sengaja mematikan panggilan tersebut dan mencari isi pesan atas nama Raya. Ternyata semua ini sudah direncanakan oleh Raya dan juga Yuni, rencana untuk membuatnya semakin curigai jika kehadiran Diva beberapa saat yang lalu juga adalah rencana Raya. Malam itu juga Faris langsung meninggalkan apartemen itu dan memilih untuk menginap di kamar lain. Faris merebahkan tubuhnya dan menutup mata saat pesawat sudah lepas landas. Aku harus lebih hati-hati lagi, aku memang bisa menjaga Nia untuk tak berbuat macam-macam dan merusak semua kebahagiaan kami, tapi aku juga harus menjaga diriku sendiri. Aku tak boleh melakukan hal-hal yang bisa membuat Nia pergi dariku, gumamnya dalam hati. Faris masih tak bisa membayangkan jika sampai semalam ia tak mengetahui rencana Yuni dan jatuh dalam jebakannya, sudah dipastikan jika video itu sampai pada Raya. Raya pasti akan langsung meneruskan kepada Nia dan entah apa yang akan terjadi pada istrinya itu dan anak yang ada di dalam rahimnya, jika semua itu berjalan sesuai dengan rencana mereka. Faris tanpa sadar mencengkeram erat gelas yang dipegang yang hingga gelas itu pun pecah melukai tangannya. Ada apa, Pak? Tanya pramugari menghampiri Faris, memberikan tisu dan mencoba membersihkan darah yang menetes dari telapak tangan Faris karena terkena pecahan gelas tadi. Aku tak sengaja memecahkannya, ucap Faris membuat pramugari tersebut pun mengobati luka Faris mengeluarkan darah, membuat pramugari tersebut membalutnya. Setelah pramugari tersebut mengobati Faris, ia kemudian melanjutkan menyandarkan bahunya sambil melihat telapak tangannya yang terbungkus perban, rasa perih yang dirasakannya saat ini tak apa-apa dibanding rasa kekesalannya pada Raya. Ia sudah memaafkannya setelah berkali-kali melakukan kesalahan. Namun, tidak untuk kali ini, dia akan benar-benar menjauhkan Raya dari kehidupan rumah tangganya bersama dengan Nia. Raya, kau telah salah jika bermain-main denganku. Selama ini aku membiarkan bertingkah karena kamu pernah menjadi bagian dalam hidupku. Namun, tindakanmu kali ini benar-benar keterlaluan, kamu hampir saja merusak rumah tanggaku bersama Nia.